Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia Tulpa. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan peta. Simak videonya sampai akhir ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil kemudian dituangkan pada media lain berupa media dua dimensi. Jadi, peta itu hanya berupa permukaan bumi kemudian digambar pada bidang datar. Yang namanya bidang datar berarti dia hanya mempunyai panjang dan juga lebar. Nah, gimana adik-adik sudah paham kan apa itu peta? Nah, yang kedua yaitu komponen peta. Komponen peta berarti unsur-unsur yang harus ada pada peta. Jadi, dalam peta itu ada 7 unsur yang harus ada pada peta tersebut. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta itu biasanya ditulis di bagian atas tengah peta, kemudian dia itu dicetak tebal, ya seperti pada gambar di samping itu. Dua yaitu skala. Skala itu biasanya ditulis di bagian bawah judul atau di bawah pojok kanan, seperti pada gambar di samping. Skala itu ada dua, yaitu skala angka dan skala garis. Jadi skala itu adalah perbandingan antara jarak yang ada pada bumi dengan jarak yang ada pada peta. Yang ketiga yaitu tanda orientasi peta. Tanda orientasi peta ini bisa juga disebut dengan arah mata angin. Jadi gambarnya itu ditandai dengan arah mata angin gitu ya. Nah, tanda orientasi peta ini digunakan untuk menunjukkan arah barat, timur, utara, dan selatan. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu insert peta. Insert peta yaitu gambaran peta kecil yang digunakan untuk memperjelas peta yang besar itu. Yang bisa dilihat di gambar, nah itu adalah insert peta. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu garis astronomi. Garis astronomi ini berupa garis bujur dan garis lintang. Jadi, dengan garis astronomi ini, kita bisa mengetahui tempat itu berada pada berapa derajat garis lintang dan berapa derajat garis bujur. Selanjutnya, yang keenam, yaitu sumber peta. Sumber peta ini berisi keterangan dari mana gambar peta itu diambil dan juga ada keterangan tahun kapan pembuatan peta tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu legenda. Legenda itu adalah pengertian atau keterangan simbol-simbol yang ada pada peta. Semisal di peta itu ada gambar jalan, oh dicari pada legenda jalan itu tandanya apa, kemudian ada tanda putus-putus, itu dicari di legenda tandanya apa. Jadi kalau misalnya kita tidak paham yang ada pada peta itu bisa dilihat langsung di legendanya. Gimana, sudah paham belum tentang komponen-komponen yang ada pada peta? Selanjutnya yaitu jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta berdasarkan isinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama peta khusus dan yang kedua peta umum. Peta umum yaitu peta yang mencakup secara keseluruhan. Jadi di dalam peta itu ada fenomena alam dan juga ada fenomena budaya. Fenomena alam itu berarti seperti sungai, rawa, danau, dan sebagainya. Sedangkan fenomena budaya itu seperti jalan raya, jalan kereta api, pemukiman, dan lain sebagainya. Nah, peta umum sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu peta korografi, yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bercorak umum. Yang kedua yaitu peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi dan juga reliefnya. Jadi peta topografi ini juga menjelaskan tentang ketinggian satu tempat itu. Kemudian yang ketiga yaitu peta dunia, berarti menggambarkan seluruh negara yang ada di dunia. Yang selanjutnya yang kedua yaitu peta khusus. Peta khusus berarti peta yang menggambarkan satu atau beberapa aspek fenomena di permukaan bumi. Yaitu contohnya peta persebaran flora dan fauna di Indonesia seperti pada gambar di samping. Nah, peta khusus ini terbagi menjadi 5 macam. Pertama yaitu peta kadaster. Peta kadaster adalah peta yang digambar dengan menggunakan skala 1:100 hingga 1:5000. Yang kedua yaitu peta skala besar, yaitu peta yang digambar dengan menggunakan skala 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga yaitu peta skala besar, yaitu peta yang digambar dengan menggunakan skala 1:250.000 hingga 1:500.000. Yang keempat yaitu peta skala kecil, yaitu peta yang digambar dengan menggunakan skala 1:500.000 hingga 1:1 juta. Kelima yaitu peta geografis, yaitu peta yang digambar dengan menggunakan skala lebih dari 1:1 juta. Sudah paham kan apa saja sih jenis-jenis peta itu? Selanjutnya yaitu fungsi atau manfaat peta. Yang pertama yaitu menunjukkan posisi atau letak suatu wilayah pada permukaan bumi. Jadi dengan peta kita bisa tahu dari mana sih letak Indonesia itu, di mana sih letak Singapura itu. Kedua yaitu fungsi peta adalah menggambarkan bentuk dan persebaran berbagai gejala di permukaan bumi. Yang ketiga yaitu peta berfungsi untuk menggambarkan kondisi fisik dan juga kondisi sosial pada suatu wilayah. Nah, teman-teman, sudah paham kan apa sih itu pengertian peta, komponen yang ada pada peta, jenis-jenis peta, dan juga fungsi dari peta. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.